Tanya secara umum. Sebenarnya kan ini kalau kita kembali ke diskusi masalah, diskusi masalah ini kan memang sudah sebelum sudah ini bilangkan, bahkan sudah sampai bilangkan. Akan tetapi di situ masih ada asal atau bekasnya seperti Hina. Hinanya itu masih berbekas dan itu sangat sulit untuk dibilangkan. Kalau memang kosmetik di pernikahan itu memang setuju bahwa kalau tidak digunakan dia mencegah air ke kulit. Kalau kosmetik yang tidak digunakan, kosmetik untuk pernikahan yang tidak digunakan. Tapi kalau di sini diskusi masalah bahwa ini memang Mbak Dewi itu sudah berusaha menghilangkan, ya kan? Setuju ya? Berusaha menghilangkan, tetapi masih ada bekasnya. Hina itu berbekas. Nah, konten mawon. Oke, tadi untuk nomor 1 wajib atau tidaknya terlebih dahulu untuk baik make up, kosmetik ataupun henna. Pertama ketika henna di sini yang mengandung sihir atau ain. Monggo. Tapi mawon benar. Enggak boleh Oke, sementara tadi kan yang 2 masuk, pun masuk. Mungkin saking Sari bagaimana tanggapannya? Nomor 1 wajib dihilangkan. Ada yang menolak jadi tidak wajib dihilangkan. Kalau masih berkenaan wajib dihilangkan. Kalau itu memang untuk menghilangkan atau mencegah sulma, tetap wajib dihilangkan. Tetapi kalau cuma asalnya saja dan itu diperkirakan itu sudah bisa usul lemak ke basal atau ke kulit, ya nggak masalah. Nggak wajib dihilangkan secara keseluruhan. Ada yang tidak setuju dengan Niko? Kalau saya memandangnya dari sisi bahwasanya berkaitan dengan make up itu kalau dipandang dari sisi umum, biasanya kalau penggunaan make up untuk hari-hari biasa saja biasanya menggunakan yang dapat unggul. Yaitu Zulfa karo Budia berpapak jadi dalam kondisi perkawinan dalam rangka melakukan pernikahan. Jadi itu membutuhkan sesuatu yang sifatnya lebih tahan. Maka sesungguhnya kalau dari permasalahan ini sebisanya itu diambil suatu kebijaksanaan sesuai dengan permasalahan, jenis make up-nya dulu yang perlu diambil. Kalau melihat dari ini tadi, ini jenis make up-nya yang sifatnya itu tidak mudah luntur dengan air. Nanti kalau sebelum dalam satu permasalahan itu nanti kita membahasnya ke depannya lebih mudah daripada kita yang membuat perbandingan make up ini yang tahan air atau yang tidak tahan air. Kita fokuskan saja yang tahan air karena di sini ada upaya untuk membersihkan tapi masih ada bekasnya. Oke. Terus ingkang lebih beberapa ingkang masuk wau barat tasik 2 nggih. Jangan itu bahan yang digunakan untuk make up itu dari sesuatu yang bisa mencegah air masuk ke kulit atau tidak. Karena memang ada bahan yang memang barangnya masih ada tapi kan kulit bisa masuk. Itu loh.
Iki enten wa misluhu al-jamidu al-mani'u min wusulil ma'i. Jadi ada barang yang khas yang mencegah dari sampainya air ke kulit. Matasna'uhu an-nisa'u ala al-wajhi al-buroti alati lil wajhi wa amad wajhaini wa hamurati safataini. Jadi ada berupa krim di wajah atau pemerah di pipi atau pemerah di bibir atau lipstik. Nah ini sebetulnya barangnya itu memang ada yang tidak terbuat dari bagian minyak. Nah, dikasih minyak jelas itu mencegah usulan ma'i ilal kasar. Jadi seandainya itu barang mencegah air sampai ke kulit, jelas itu diselesaikan. Kecuali kados deskripsi sampai tidak bisa dan menghilangkannya menjadikan doror, lain bab lain masalah. Kudu dikerok, akhirnya kulitnya ngeletek, dan ini sejebak, ketika tidak menimbulkan doror, ya kudu dihilangkan. Dan ini tentang kitab ayat Al-Munah Sarah Safinatun Najah halaman 179. Pun. Ini kau pun sepakat kan saya mau kan kita sepakati bahwa bahannya pakai yang kedap air, betul toh? Terus dari sari wajib, tadi juga wajib kalau itu memang kedap air. Dan jenengan jelas tadi ada dua, kalau memang masih ada sirim wajib dihilangkan. Pun di peluang sedang rumus. Salon kayak ya. Dulu ki enggak ya. Jadi memang satu ya yang perlu disepakati adalah ketika yang ada itu hanya asar, berarti ya tidak wajib dihilangkan sesuai baru. Hanya saja ketika selain asar kan belum ada ibadah. Cuman yang perlu diperhatikan lagi adalah kan permasalahan tahan air mudah luntur atau tidak. Ada yang mudah luntur, tapi itu nanti kalau mudah luntur, kalau tidak dihilangkan sebelumnya, itu nanti malah merusak kemutrakan air. Kalau merusak kemutrakan air, berarti ya wudhunya juga tidak sah. Jadi pertimbangannya itu kenapa kok wajib dihilangkan? Tentu saja satu, menghalangi sampainya air pada wajah ini pasti. Ini sesuai ibarat yang dari I'anah tadi, memang ya harus ketika ada sesuatu yang yamna'ul usulul ma, maka harus dihilangkan dulu. Itu kalau yang nahu. Dan kalau asal nggak masalah. Terus bagaimana kalau tidak yang nahu tapi malah mencampur? Ini juga tidak boleh karena menghilangkan kemutrakan air. Dan saya kira itu yang belum tersentuh oleh konco-konco adalah ketika make up itu mudah luntur tapi malah campur dengan ini yang belum tercover oleh panjenengan-panjenengan. Jadi mestinya kita tidak permasalahkan Pak mudah luntur atau tidak permasalahkan, hanya saja tetap wajib dihilangkan. Kalau mudah luntur dia dihilangkan dalam rangka supaya tidak merubah kemutrakan air. Kalau tidak mudah luntur apalagi itu malah yang usulul ma. Kalau asar ya pasti asar itu tidak wajib dihilangkan. Karena yang banyak contohnya tidak hanya hina ya, telaah itu juga tidak wajib dihilangkan. Kalau memang, tapi memang syarat asar itu adalah bilhati ala syar'i. Kok sudah dikerok, kok tidak ada asar, tidak ada sesuatu syai'un minhu, itu maka dinamakan asar. Nah, yang bukti ini asar pesanis pun dikerok mawon, dikerok ke kuku, dikerok napa mawon, kok pun boten enten napa ya kaya debune
Boten enten air berarti itu asar. Ya kalau asar tidak wajib dihilangkan. Kalau ngoten niku, jadi apakah make up pemestik hina wajib dihilangkan sebelum belum itu ya wajib. Ya wajib jika memang hina itu, memang hal tersebut menghalangi tersampainya air pada kulit atau barang tersebut mencampuri dalam kurung menghilangkan pemutaran air. Terus Mas Tumus sih prosentase asarnya itu apa harus sekian persen dari apa namanya kosmetik yang dipakai itu termasuk menjadi perhitungan usul makna yang dinamakan asar itu bakau laut, pokok warna hijau terus tidak ada airnya, itu namanya asar. Itu terserah, Komo dihina sak wajah kabeh digambari papan catur, kan yo kabeh kena. Ya itu kok dikerok sudah tidak ada, itu namanya laut. Dan laut itu yang dinamakan asar itu bakau laut itu. Bakau laut itu yang dinamakan asar, sehingga masuk sak wajah niku bek bar orkesan kene gambari napa naga napa gambari napa. Niki pokok satu nggih tidak mencegah usul mak, kemudian dua tidak mencampuri pemutrakan air. Itu betul masalah karena memang yang dinamakan asar itu pasti bakok laut. Lalu kita ini asar apa mboten itu pun bil hati alek. Jadi dikerok. Kalau dikerok niki pun mboten enten dikosok lah, digosok ini dikerok niki pun mboten enten bolong mboten ya wis ra ketut nggih. Wis ra ketut abang-abang mboten. Niku berarti yang tersisa hanya warna. Hanya warna itulah yang dinamakan asar. Pripun dengan paparan saking rumus 7 nomboten. Jadi titik tekannya 2 ya oleh. Iki wonten soal definisinya sudah berusaha dihilangkan, tapi masih sulit dihilangkan, dihitungkan enggak? Ada perhitungan atau enggak? Kalau masalah hina memang ada berwarna tapi tidak hilang. Ada hirna yang meresap ke tulang, ada hirna yang seperti cat. Kalau hina yang meresap pada tulang itu Kulit. Nah, udah kulit tulang itu kan nggak sebat cermin ya, sama, cuma ini ada masalahnya, ini sudah berusaha dihilangkan. Ada nggak tabir kalau sulit dihilangkan? Itu ada sebagian. Nah, cuma kalau gak ada tabir tapi niku nopo niku nggih mesami cuma ngeten. Wakan rotin badunin lahu jirmun yamna'u usulal ma'i lil bashar wawasit tahta wawasakin tahta al-fari khairulam yasir kal juzi wa bubarin ala badanin la dirgen utakamitin alaihi wa ilam yasir kal juzi walam yata'adha bi izalati li kasrati takarurihi wali masakoti fi izalatihi. Tapi ini bahkan keringat neng kono to geduk, tapi neng kono wali masakoti wa izalatihi wa idza tarakama awasaq ala kubin basara jirman minal badan ya kamatu fasluhu anhu bihasu yuksa min
faslihi mahdzurun yatayamu fala yamna'u sihatul wudu. Ini istilahnya cara enek sing dilai angel niku hitung napa mboten? Nggih. Nggih. Niku lek enek sing ibarate wis diusahakan dihilangkan, terus enek ilmu angel dilai. Cara dilai iki wis kadung kulit. Kan ngoten. Niku pripun? Dihitung napa mboten? Mboten berarti kan wajib pangkat dihilangkan. Nggih. Itu deh yang ada yang muatan lagi loh betul. Jadi lagi saking rumus mau untuk keseluruhan ya ada ibarat yang mau kan lebih detail lagi ketika masih tersisa sebagian. Monggo lagi menawi wonten ibarat itu yang lebih menguatkan malih. Monggo. Nggih. Niki enten tambahan ibarat saking kitab Takriratus Sadidah. Jadi untuk permasalahan perkara napa niku henna terus make up yang merubah sifat air di sini diterangkan termasuk syarat-syarat dari wudhu. Jadi menghilangkan napa niku perkara yang bisa merubah sifat air itu termasuk dari syarat-syarat wudhu. Entah ibaratnya ada tuh syurutil wudhu'i khamsata masyara syaraton. Syarat-syarat wudhu itu ada 15. Langsung ya nomor 5. Langsung mawon teng mahalus syahid. Alla yakuna alal hutwi ma yughayyirul ma'a. Jadi si mutawaddi itu menghilangkan perkara yang bisa merubah sifatnya air. Bihaitu yaslubu ismal ma'i, dengan kira-kira perkara itu menghilangkan kemutlakan air. Contohnya kahabrin wasobunin matalan, seperti tercampurnya misal di tangan ada tinta, habrin itu tinta, lalu kita berwudu. Nah, saat ada tinta di tangan itu tintanya itu bisa merubah kemutlakan nama air menjadi air tinta. Sudah nama airnya sudah tidak mutlak. Wasobunin dan sabun. Misal kita berwudu dan tangannya masih ada sabunnya, maka wudunya itu belum sempurna. Air mutlaknya jadi hilang banget, gitu kan? Ini menguat ya. Saking lawan niku Takriratus Sadidah justru lebih dikuatkan menjadi syarat wudu. Jadi syarat wudu. Iya. Kan dikatakan ada 15 niku wau. Monggo musawirin ada 2 yang niku wau untuk saking nihayah tadi ketika masakot. Nah itu tadi berani apa enggak yang sing dari Takriratus Sadidah jelas justru menjadi syarat wudu.
mungkin diakomodir semua, itu rumusannya atas dua. Ya, yang akibat sepeda itu kan berarti gawe pula proses kajian, tapi itu saya kan lari. Kalau tentang masakoh, yang masakoh ini ayat itu mahdul tayamum. Mahdul tayamum maksudnya bebas. Jadi aduin itu tidak punya kewajiban ngerik sampai gaya nopo gitu, gaya lading nopo sampai mau ikut tayamum itu betul wajib. Malah di sana itu tidak perlu kalau terjadi masakoh yang sampai mau ikut tayamum. Kalau saya kira kalau dalam ranah kosmetik ini tidak ada mau ikut tayamum. Semuanya yang sulit pun itu sudah disediakan alat untuk menghilangkannya. Gitu kok Mas, yang dari itu apa jenis Pinggir Sari tadi loh, itu kan sudah di searching katanya, tapi apa itu searching? Pengukur ngising, salah. Apa sih searching itu? Lah itu loh. Sehingga menurut kamu lah, saya sebenarnya sudah tahu ya, saya juga punya Nihayatul Zain itu Nihayatul Zain halaman 17 kalau di kitab saya. Cuman kenapa tidak saya tampilkan ya memang untuk menuju ke mubihut tayamum itu dalam kosmetik kita itu sangat sulit sekali prakteknya. Wong semuanya itu sudah disediakan alat yang untuk menghilangkan itu, meskipun itu memang lama. Jangan live kan? Itu memang lama. Jangan live. Makanya kenapa kok saya mengatakan wajib dihilangkan dan tidak mengangkat ibarat dari nihaya, karena ya tidak ada masalah sama sekali dalam menghilangkan make up kita untuk yang hari ini loh. Kecuali nanti make upnya memang mungkin ditemukan sesuatu yang tidak bisa hilang. Nah, mungkin make upnya tidak hanya berat make up tapi tato, nah itu baru. Tapi enggak ada ya manten tato, ya jarang sekali lah manten tato. Kalau sebelumnya sudah punya tato ada, tapi lagi tato pas arep mergo arep rabi kacane dhewe tato iki jarang sekali. Dan itu kan ya tapi nggak apa-apa lah, itu sebagai catatan nggak masalah saya pikir. Karena memang kalau masalah mobil tayamum ini memang tidak wajib untuk dihilangkan. Enggak, dipun sepakat mboten sanksi atau dua tadi nggih. Dipun enggak. Sepakat. Tadi saya fokus menanggapi kan yang masyarakat tidak akomodir. Tawilin monggo. Sepakat wajib dihilangkan ngoten nggih. Alhamdulillah, make up. Jadi menurut dari awal mendengar itu ada dua jenis, ini waterpop dan non waterpop. Dengan ini water niku. Di waterpop itu anti air atau dikatakan tahan air dan tidak mudah luntur. Ini bisa dihilangkan sesuai yang dengan sampaikan tadi dengan alat lagi yoga make up juga. Ini remover atau wiggle bar water. Niku alatnya niku digosok-gosok itu akan jadi luntur make up yang open waterpop tadi. Ya. Dari awal berusaha untuk menghilangkan plus hilang. Terus yang non waterpop niku wau ini tidak anti air meskipun mudah
luntur, tetapi tetap ada memiliki kekuatan yang kuat melekat pada wajah dan bisa merubah air wudhu ketika digunakan ketika anggota badan itu diwudoni, itu akan merubah air yang digunakan untuk berwudhu, bahkan sampai warna air itu menjadi berubah. Nah, itu lek ngono kuwi, walaupun sing sulit dihilangkan maupun yang mudah dihilangkan, kedua-duanya itu kalau akan berwudhu juga dihilangkan, sehingga kedua-duanya ya tetap dibersihkan dulu sebelum berwudhu agar air wudhu bisa masuk pada pori-pori kulit yang dibasuh. Bahkan menurut dawuh ulama niku wau, rasa dinginnya air itu terasa pada anggota yang kita basuh sampai ke sana. Jadi dengan catatan, make up adalah bentuk benda jika masih ada warna yang tersisa di kulit tidak masalah. Ada warna yang masih bersisa di kulit tidak masalah, asalkan tidak merubah air ketika air itu digunakan untuk berwudhu, tidak merubah tanggul airnya, dan juga anggota wudhu ketika dibasuh dengan itu merasa bisa masuk ke pori-pori kulit. Contoh barang sing benda yang seperti ini termasuk dimabuk atau tidak masalah ketika kita berwudhu gasah ini. Yang syaratnya dihilangkan, digosok-gosok seperti kita kena kulir, meres kulir, akhirnya tangan kita menjadi kuning. Kuningnya tangan gara-gara kulit itu ketika sudah kita bersihkan, kita celupkan pada air, kan tidak akan memberi warna dari tangan kita. Itu sudah melekat pada kulit, itu tidak mengganggu kepada kemutlakan air yang akan kita gunakan untuk berwudhu. Seperti mangsi coblosan, wis diusuk-usuk sampai kewi ning tangan niko jedikan niko. Terus kita harus kawi railan lah. Niku ketika wudhu kita yakin bisa masuk ke pori-pori. Niku ngarani benda yang bisa dimampu, dan ketika kita berwudhu itu tetap sah. Saya lepakan ya, mungkin ingkang badhe ngelak malih monggo sebelum dipatikai. Pun Al-Fatihah. Alhamdulillah, menginjak nomor 2. Bagaimana batasan make up komestik bedak hiena yang bisa mempengaruhi keabsahan wudhu? Pun nggih, secara include pun jawab untuk wau nggih. Oke, untuk nomor 1 kita anggap cukup. Langsung kita lanjut untuk yang nomor 2. Bagaimana tukang sedekah? Deskripsi masalah: Pak Roji adalah seorang kepala keluarga dengan seorang istri dan 3 anaknya. Dari pekerjaan beliau sehari-hari yang serabutan, ternyata kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini akhirnya memaksa Pak Roji untuk berhutang ke beberapa orang terdekatnya. Suatu hari Pak Roji menerima bantuan dari pemerintah daerah sebesar 10 juta rupiah. Alih-alih untuk melunasi beberapa hutangnya, ternyata Pak Roji lebih memilih untuk mensedekahkannya kepada orang tua dan para kerabatnya. Soalipun, bagaimana fikih menanggapi perbuatan Pak Roji yang lebih memilih bersedekah daripada membayar hutang tersebut? Atas tinewau, monggo mungkin dari deskripsi ada kejanggalan pembuatan.
Ada pertanyaan nomor boten muskilan. Boten wonten. Oke. Mas Alif Oke. Bantuan yang ada sebesar 10 juta telur nih. Oke. Terus yang perlu ditegas itu utangnya berapa, terus jatuhnya mulai kapan? Atau ada penghasilan lain yang sekiranya bisa menutupi kawan-kawan penting. Bagaimana? Apa di jalur global, apa di terkhusus klien? Oke. Memang Milo kalau kita sepakati rupiah. Tambahan lagi, bantuan dari pemerintah daerah sebesar 10 juta. Apakah 10 juta ini semuanya dikasih ke saudaranya atau kerabatnya atau yang mana itu tanpa menyisakan uang untuk nyaur utang tadi? Berapa persennya maksudnya? Untuk yang pertama mau nyaur utang ya, nyaur utang ini jadi utangin jumlahnya oke mas, jumlahnya oke, soalnya utangnya itu termasuk neng kredit motor, jadi saya ini di kreditan motor barang, tanggungannya kurang 15 juta, tapi si kredit, ya ngomongin utang ya, si kredit mobil gak kuat, kredit motor ya tenornya kurang, selawi persen. Tapi di total ini 15 juta tenor sama mobil. Terus mau tanya nih mana? Kalau uang 10 juta itu seluruhnya disedekahkan apa ada menyisakan berapa persen? Disisakan. Itu ya isi kelani diri. Itu membayar hutang atau mensedekahkan menafkahi keluarganya? Lagi, jadi tunggal itu disimpan di jemaah bayar kreditan dan berikutnya. Tidak semuanya disedekahkan. Iya, enggak tapi disedekahkan. Terima kasih. Terus? Yang kenal? Wis